Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kebutuhan bisnis dan informasi, di mana dalam ruang lingkup analisis kebutuhan data. Ini kan kalau kita berbicara data, bisnis dan informasi itu tentunya saling berhubungan, di mana data mentah akan diolah menjadi informasi, informasi akan menjadi sebuah pengetahuan, pengetahuan menjadi sebagai bentuk pengambilan keputusan, baru evaluasi dalam bisnis, dalam ruang lingkup bisnis, lalu informasinya. Kalau kita mengatakan, kalau kita mengatakan sebuah data itu apakah perlu dalam bisnis dan informasi memerlukan data? Tentunya, saya akan mengatakan tentunya sangat-sangat penting. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kalau kita berbicara di era dulu dan sekarang itu, tentunya ada kayak tidak sesuai atau tidak relevan bagi penggunaan tersebut. Tapi kalau kita berbicara di era sekarang, kita sangat-sangat membutuhkan data. Kenapa saya mengatakan kalau kita membutuhkan data, kita sangat-sangat membutuhkan data? Contohnya, sebagai contoh, kita ingin menganalisis sebuah bisnis penjualan parfum misalnya. Tentunya kita memerlukan data terlebih dahulu. Data ini yang kita analisis, yang kita lihat, ya memang kita lihat secara betulan nih datanya ini, misalnya data penjualannya, data pencariannya, ini memang relevan, memang sesuai dengan apa yang kita targetkan bisnis tersebut. Ini kan tentunya kalau kita ingin membuat bisnis kan kita ingin riset terlebih dahulu, riset produknya. Tentunya kalau mengatakan riset produk itu hanya seperti menebak-nebak saja apakah produk tersebut mungkin akan viral, mungkin akan menjadi trending dan lain sebagainya, itu memang bisa terjadi, tapi kalau kita menggunakan data itu, saya yakin dan percaya itu bisa lebih sesuai dengan apa yang kita maukan. Misalnya kalau yang saya sebutkan sebagai contohnya itu bisnis apa ya? Bisnis itu tadi, bisnis parfum itu kan sebagai bentuk bisnis penjualan. Tentunya dalam bisnis ini kita membutuhkan data penjualan parfum atau data-data yang sesuai ataupun bisnis yang sudah berjalan. Seperti itu. Oke, masuk ke pembahasannya. Oke, masuk ke slide-nya. Analisis kebutuhan bisnis dan informasi dalam ruang lingkup data, kebutuhan data. Lalu, kalau kita juga mengambil keputusan dalam bisnis gitu, biasanya data tersebut harusnya kita sesuaikan dengan data yang mungkin akan kita gunakan. Contohnya, kalau data kita memerlukan atau bisnis kita memerlukan data-data penjualan tahun lalu, pembelian tahun lalu, atau pengeluaran tahun lalu lah, pengeluaran, pendapatan tahun lalu, itu kita membutuhkan data tersebut supaya bahan analisis apakah bisnis kita tahun ini dengan tahun lalu perbandingannya bagaimana. Kalau bisnis kita penjualannya itu berkurang dari tahun lalu, sehingga kita melihat kalau tahun ini memang masih berkurang dan segitu saja penjualannya, itu kan sebagai bentuk analisis lagi apa yang kurang dari produk kita. Nah, tentunya itu sebagai temuan sebagai bahan analisis pertama. Oke, selanjutnya
Karena kita berbicara informasi juga, ini tentunya sangat relevan juga kepada data ini. Kenapa saya mengatakan ini juga sangat relevan? Sebagai contoh, data yang masih mentah ini, yang tidak, yang belum dikelola, yang dikelola dengan baik, ini kan tentunya masih bisa berbasis angka, misalnya angka kayak misalnya contoh data-data cuaca, data-data awan, suhu, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita belum kelola, kita belum tentu bisa tahu prediksi cuaca yang akan terjadi terjadi minggu depan atau besok, lusa, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita belum tahu akan hal-hal tersebut, itu tidak bisa kita tahu, tidak bisa menjadi sebuah informasi. Karena datanya ini masih mentah, yang dimana data tersebut kalau kita sudah kelola, data iklim, data cuaca, data suhu, dan lain sebagainya, itu kalau kita sudah mengelolanya, itu sudah bisa kita katakan sebagai informasi yang berguna, yang dimana bisa kita gunakan. Oke, lalu selanjutnya, menurut Sains Direct itu sendiri, dia mengatakan di sini, kalau dalam konteks bisnis dan informasi, data itu bisa kita gunakan, tapi terlebih dahulu kita harus identifikasi konteks bisnisnya tersebut terlebih dahulu. Apakah bisnis ini memang relevan dengan cakupan data yang kita peroleh, atau memang bisnis tersebut relevan dengan data yang akan kita cari. Itu menurut Sains Direct. Oke, lanjut. Ketika hal-hal tersebut sudah memenuhi dan memang identifikasi konteks bisnisnya itu sudah baik, contohnya kita mengidentifikasi konteks bisnisnya, bisnis tersebut bergerak di bidang jasa, misalnya jasa. Oke, dimana bisnis ini kan bergerak di bidang jasa, lebih spesifiknya itu dia bergerak di konsultan konsultan IT, misalnya konsultan IT. Kita ambil contoh konsultan IT. Ini kan jasa. Tentunya data-data yang kita butuhkan dalam jasa tersebut, misalnya data data pelanggan, misalnya data kalau di bidang jasa itu, kalau data penjualan kan ya masuk. Kalau menurut saya itu masuk kalau penjualannya. Pembelian juga, dan lain sebagainya. Bukan kalau pembelian kan oke, kita lanjut. Oke. Misalnya kalau konsultan IT kan berbasis itu seperti customer service lah. Customer service, mana servisnya ini atau jasanya ini dia akan tawarkan, atau memang ada seseorang yang ingin mengorder servisnya dari konsultan IT tersebut. Misalnya ada kayak permasalahan sistem yang ingin dia ceritakan kepada
kepada konselor IT tersebut, ini sistemnya ada bermasalah nih, bagaimana caranya saya men-solve problem tersebut, sehingga problem tersebut atau masalah tersebut saya bisa menerapkannya ke sistem saya. Sebagai contoh, yang membutuhkan konsultan itu yang perusahaan-perusahaan besar misalnya. Kenapa saya, atau perusahaan-perusahaan sedang menengah ke bawah. Kenapa saya mengatakan perusahaan-perusahaan besar atau menengah ke bawah? Itu bisa dikatakan kalau dia itu, kalau jasa itu bisa kayak freelance. Dia bekerja di mana saja dan lain. Iya, bekerja di mana saja, tapi jasanya itu memang diperlukan untuk solve, untuk apa ya? Bisa juga jasa-jasa memperbaiki dan lain sebagainya. Lalu, ketika hal tersebut kita sudah paham konteksnya, itu bergerak di bidang apa, jasa ataupun penjualan misalnya. Kalau penjualan, contohnya, dalam konteks penjualan tentunya itu berbeda lagi dengan konteks jasa tadi. Kalau kita sudah identifikasi ini bergerak di bidang penjualan nih, lalu kita identifikasi data-data yang sesuai dengan bidang tersebut. Kalau hal tersebut sudah sesuai dan relevan, kita melangkah dari jasa, mungkin dari penjualan dan lain sebagainya, kita melangkah ke wawancara pemangku kepentingannya. Lalu kita lebih cari, kita mungkin mewawancarai pengguna pemangku kepentingannya, bagaimana apa yang memang kita perlukan dalam bisnis kita dan lain sebagainya. Kita tanyakan dalam, menurut sains dia ini sendiri, kita tanyakan data apa yang memang Anda butuhkan, yang memang kamu butuhkan dalam konteks bisnis tersebut. Kalau dia mengatakan saya membutuhkan data-data penjualan, ya sediakan data penjualan. Kalau dia mengatakan juga saya membutuhkan data-data penjualan yang spesifiknya itu dari 5 tahun ke depan, bukan 5 tahun yang lalu, ya. Tapi data-data penjualan kamu ini yang tersedia hanya 4 tahun yang lalu. Itu kan bisa kamu diskusikan lagi. Kalau kebutuhan pengguna tersebut tidak sesuai lagi, ini bisa kita diskusikan. Bisa kita diskusikan dengan pemangku kepentingan tersebut. Lalu data-data kayak pelanggan dan lain sebagainya, itu baru kita sesuaikan lagi. Setelah data tersebut mungkin atau kita sudah wawancarai, kita tanyakan sebagai pemangku kepentingannya, kepada pemangku kepentingannya itu kita sudah tanyakan hal tersebut, lalu kita masuk ke menyesuaikan dari kedua konteks tersebut, yaitu konteks bisnisnya. Kita identifikasi konteks bisnisnya terlebih dahulu, lalu kita tanyakan data-data apa yang mungkin dia pergunakan, dia ingin gunakan, dan memenuhi kebutuhan dari apa-apa yang ingin digunakan dalam bisnis tersebut. Apa-apa saja data-data yang ingin digunakan, kita menyelaraskannya, kita menghubungkannya dalam hal itu. Lalu setelah itu kan kita sudah tahu apa yang data-data yang mungkin ingin dia inginkan dari hal tersebut. Mungkin data penjualan, data data pelanggan, data pengeluaran, pendapatan dan lain sebagainya, data gaji karyawan, data operasional sehari-hari dan lain sebagainya. Itu kan sudah sesuaikan, kita tinggal sesuaikan, kita selaraskan dengan data. Mungkin kan kalau data pembelian dengan data penjualan itu kan saling terhubung. Data pengeluaran sama data pengeluaran sama data pemasukan itu kan saling terhubung lagi. Lalu beban pendapatan kan semuanya itu saling terhubung.
data-data beban pendapatan, data-data beban lah, data beban dari laporan misalnya. Itu kan sudah bisa kita buat Kang untuk data, misalnya data pengeluaran, data pembelian dan lain sebagainya, itu kan sudah kita ruang lingkupkan dalam data laporan keuangan. Oke, setelah itu mungkin kita ke penataan sumber ke targetnya. Bagaimana kalau kita sudah tahu apa-apa saja, kita sudah menyelaraskannya, kita sudah menyesuaikannya, itu kan tentunya sudah ada gambaran di kepala kita, sudah ada gambaran, sudah ada, kita tuliskan apa yang akan ke sana dan ke sini, apa yang mungkin menghubungkan dari data pembelian ke data penjualan, apa yang menghubungkan dari data pendapatan dan juga data pengeluaran, seperti itu. Itu kan sudah menjadi sumber ke target. Bagaimana sumbernya? Itu kita identifikasi konteks bisnisnya, kita wawancarai pemangku kepentingannya, lalu ke targetnya. Targetnya kan tentunya ini, informasi. Sebuah informasi yang relevan, data tersebut kita olah menjadi informasi. Contoh sederhananya, data-data penjualan, pembelian, pemasukan, pendapatan, beban dan lain sebagainya, operasional sehari-hari dan lain sebagainya, itu kan bisa kita olah menjadi sebuah laporan ini menjadi sebuah informasi menjadi pengetahuan menjadi sebuah langkah pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Itu yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan tersebut. Lalu mungkin selanjutnya yaitu definisi dan role lingkup analisis kebutuhan data. Berapa menit? 18 menit. Lanjut. Definisi dan role lingkup analisis kebutuhan data. Dalam hal definisi, itu kita ada namanya fungsional dan non fungsional dalam role lingkup analisis kebutuhan data. Di mana fungsionalnya misalnya seperti apa yang kita butuhkan dalam data tersebut, dalam ruang lingkup itu, dalam bisnis itu, apa yang kita butuhkan. Lalu non fungsionalnya, kan kita sudah ketahui apa yang kita butuhkan, apa yang akan menjadi output dari bisnis ini. Misalnya kita ingin penjualan bulan lalu ini dengan bulan sekarang ini meningkat yang bulan sekarang ini dari penjualan bulan lalu ini, karena penjualan bulan lalu ini sangat-sangat rendah, sehingga kita harus mendobrak, kita harus mencapai tujuan kita ini, di mana kita harus dengan memakai data yang sudah terkumpul. Itu tentunya kita bisa menggunakannya sebagai bahan untuk itu tadi, sebagai bahan sebagai bahan apa lagi namanya, sebagai bahan penjualan kita meningkat, seperti itu, dimana kita bisa dimulai dengan pendekatan top down, dari atas ke bawah. Kita analis dulu strategi bisnis sebagaimana. Dimana kalau kita sudah sesuaikan strategi bisnis bagaimana dan lain sebagainya, itu kan sudah sesuai dengan pendekatan yang saya sendiri tadi kan. Kita analisis konteks bisnisnya terlebih dahulu, baru kita wawancarai, baru kita hubungkan dengan konteks sama wawancaranya, baru kita ke targetnya, ke sumber ke target, seperti itu. Sama halnya dengan ruang lingkup analisis kebutuhan data ini. Kita lakukan pendekatan top down terlebih dahulu, dari atas ke bawah. Lalu ketika kita sudah melakukan hal tersebut, tentunya sudah ada kayak gambaran di kepala kita apa-apa saja yang akan kita butuhkan dalam supaya konsumen ini, supaya pelanggan ini akan mungkin
menarik dirinya kepada kita. Oke. Selanjutnya yaitu business driven. Di mana di business driven ini, konsumen ini atau pelanggan ini tentunya kalau dia memang sudah tahu bukan, dia memang sudah tahu apa yang memang kita butuhkan dari apa yang ada di bisnis kita, apa yang kita jual, misalnya produk kita, itu dia tidak akan lepas dari produk tersebut. Dia tidak akan lepas dari merek kita, tidak akan lepas dari perusahaan kita dan lain sebagainya, karena dia sudah nyaman akan hal-hal tersebut. Karena strategi bisnis kita kena kepada pelanggan tersebut. Misalnya, contoh, kalau kita ingin bisnis parfum, misalnya parfum, di mana target kita terlebih dahulu itu yang kepada kepada wanita. Wanita ini kita targetkan lagi yang spesifiknya, wanita umur SMA misalnya, itu sekitaran 16 sampai 19 tahun. Kita targetkan itu, kita spesifikkan terlebih dahulu, karena kalau kita membangun bisnis itu kita targetkan yang spesifik terlebih dahulu, baru kita melangkah. Oke. Kita targetkan konsumennya, kita targetkan pelanggan yang spesifik terlebih dahulu. Lalu setelah kita targetkan itu, kan itu sudah ada semacam trust atau kepercayaan dari pelanggan itu. Lalu kita ubah ruang lingkupnya, kita perbesar ruang lingkupnya supaya kita mendapat pelanggan yang lebih spesifik lagi atau yang lebih luas lagi, seperti itu. Lalu kita melangkah selanjutnya, yaitu relevan dan layak. Apakah ini memang layak dan relevan setelah kita atau sesuai memang yang kita butuhkan dari yang sudah kita implementasikan, yang sudah kita yang sudah kita tambahkan ke dalam hal-hal tersebut, yang dimana datanya ini memang sesuai dengan yang kita butuhkan, data bisnis kita, data pelanggan kita, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya komponen utama kebutuhan data. Dalam komponen utama kebutuhan data ada yang namanya entitas. Dimana entitas ini seperti ini bisa berbasis seseorang, bisa berbasis benda, bisa berbasis yang tidak bisa kita lihat. Seperti itu. Sebagai contoh, entitas nama. Bukan entitas nama, tapi entitas pelanggan, entitas distributor, entitas kan distributor, pelanggan. Kita ambil contoh yang rumah sakit lah. Kalau yang penjualan saya kurang paham, tapi kalau yang rumah sakit saya lumayan paham. Yang kita ambil sebagai contoh yang rumah sakit, entitas pasien, entitas dokter, penyakit, dan mungkin entitas obat. Sebagai contoh, kalau entitas pasien itu saling terkait. Lalu atributnya apa? Dari pasien ini? Misalnya, pasien, riwayat penyakit pasien, misalnya seperti itu. Kalau dokter, nama dokter tentunya spesifik dokter apa, mungkin seperti itu. Penyakit, penyakitnya apa, lalu mungkin apa lagi, nama obatnya apa, bisa diminum kapan diminum, kapan spesifiknya diminum, bisanya ini seperti itu. Lalu relasinya, hubungan dari antara entitas dengan entitas lain. Misalnya, pasien ini hubungan dengan dokter ini apa? Sebagai contoh, saya menceritakan sebuah relasinya ini atau hubungannya. Pasien hubungan dengan dokter apa? Pasien ini membutuhkan dokter supaya dokter ini bisa menyembuhkannya, dan dokter ini akan menyembuhkan pasien ini, di mana pasien ini mungkin saja ada penyakitnya, kan hubungannya dengan entitas penyakit tadi.
Lalu ketika sudah diidentifikasi penyakit apa ini, nama penyakitnya mungkin apa saja yang mungkin menyebabkan permasalahan dari penyakit tersebut dan lain sebagainya. Lalu kita identifikasi obat apa yang sesuai. Apakah ini bisa diobati dengan obat yang ada? Seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya pahami dari relasi ini. Oke, selanjutnya yaitu tujuan analisis kebutuhan data. Dalam tujuan analisis kebutuhan data itu tentunya kita definisikan item data spesifik terlebih dahulu. Kita definisikan item data spesifik terlebih dahulu. Menentukan data apa saja yang harus kita masukkan. Kalau menyangkut dalam sistem misalnya, data-data apa sih yang harus kita masukkan ke dalam sistem tersebut? Misalnya kalau data-data pelanggan, data penjualan dan lain sebagainya, itu kan sudah termasuk dalam data sistem yang akan tentunya ketika kita ingin membuat sebuah sistem, itu tentunya sudah termasuk spesifik kebutuhan secara terukur. Misalnya, apakah data-data yang sudah kita masukkan itu sudah jelas dan dapat diverifikasi seperti itu. Mungkin lebih seperti itu. Lalu identifikasi dimensi kualitas datanya. Apakah datanya ini memang lengkap? Memang lengkap. Karena kalau tidak lengkap itu tidak bisa kita masukkan. Mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu tahapan dalam analisis kebutuhan data. Dalam tahapan analisis kebutuhan data ini, kita tentunya identifikasi terlebih dahulu seperti yang pendekatan sains direct tadi, kita identifikasi konteks bisnisnya. Sama dengan tahapan dalam analisis kebutuhan data ini. Kita identifikasi dulu pengumpulan dan apakah ini bisa sudah sesuai, data ini sesuai, lalu kita pahami, mempelajari prosedur dan sistem real misalnya. Ini sistemnya ini sesuai dengan apakah kita sudah sesuaikan dengan data yang ada di sistem, seperti itu. Lalu kita pemodelan datanya ini akan kita modelkan supaya ini yang data yang kita peroleh ini kita akan sesuaikan dengan data yang ada sudah atau sistem yang sudah ada ini, datanya itu kita sesuaikan ke laporan. Ketika hal tersebut sudah sesuai, kita akan menyusun sebuah laporan yang dimana mengatakan kalau ini sesuai dan akan kita tambahkan ke dalam data atau sistem kita. Ini seperti itu. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan kebutuhan data. Sebenarnya ini masih banyak, tapi yang saya ambil itu cuma beberapa, yaitu wawancara misalnya. Kita tanya-tanya kepada pemangku kepentingan apa saja yang akan dibutuhkan dalam sistem kita atau bisnis kita. Lalu analis dokumen dan laporan. Kita cari tahu juga dalam laporan apa saja yang ingin kita tambahkan. Observasi dan survei dan workshop seperti itu. Ini juga sebagai bentuk dalam hal itu, dalam pengumpulan kebutuhan data. Lalu mungkin kesimpulannya yang saya dapat ambil dari ini, dari apa yang saya jelaskan tadi, ini bagaimana sih dalam hal pengumpulan datanya tentu atau ini lebih ke saran. Ini lebih ke saran dalam hal bisnis dan informasi. Tentunya kita membutuhkan data bagaimana bentuk pengambilan keputusan di mana bisnis kita yang sudah berjalan ini, kita membutuhkan hal tersebut supaya bisnis kita tidak hanya menebak-nebak saja apakah penjualan kita naik, apakah kita harus restock bulan depan ataukah tidak usah, seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan.